Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sekali Saja. Oke, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama tamu cantik ini. Siapa dia akan kita kulik lebih dalam. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tema tentang etanasia dalam Islam dan reaktualisasi pembagian warisan berimbang antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Saya sangat semangat dan sangat antusias tentang topik ini. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah Kak Hoviatul Aisyah. Halo Kak, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, topik pertama yang akan kita bahas adalah reaktualisasi pembagian warisan berimbang antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Tapi kita kulik dulu, siapa sih sebenarnya tamu kita hari ini? Jadi Kak Hoviatul Aisyah ini merupakan mahasiswa di kampus tercinta saya di Universitas Bilfat Lamongan. Jadi Kak Hovi ini merupakan mahasiswa semester 5 ya Kak ya? Oke. Semester 5 di program studi pendidikan agama Islam. Dan kebetulan sekali nih teman-teman, kita ternyata satu kelas ya. Iya, sangat kebetulan ya. Luar biasa, kita kebetulan banget satu kelas. Oke, tema yang pertama sudah saya sampaikan, yang akan disampaikan dan dijabarkan oleh Kak Hoviatul Aisyah nih. Dan apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul tentang topik kita hari ini? Langsung saja ya Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih sudah bergabung di podcast Sekali Saja. Gimana perasaan Kakak diundang dalam podcast ini? Saya sangat antusias ya untuk mendapatkan kesempatan untuk berpodcast dengan Anda. Wah, luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Apa sih Kak kira-kira yang menjadikan alasan Kak Hovi itu mengangkat tema tentang pembagian warisan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan dalam Islam di podcast kita ini? Karena zaman sekarang itu kan banyak tuh wanita yang independen, yang merasa dirinya itu sudah bisa mencukupi diri hidupnya sendiri. Bahkan banyak yang bisa bekerja dan yang lain gitu. Nah, itu menganggap bahwa dirinya itu bisa mendapatkan bagian warisan yang sama dengan laki-laki. Nah, dari masalah itu kita mengangkat judul ini reaktualisasi pembagian warisan berimbang Antara laki-laki ya. laki-laki dan perempuan. Dan di dalam Quran surat An-Nisa itu kan dijelaskan bahwa laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat bagian Lebih banyak dari perempuan gitu ya. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya tuh teman-teman seperti ini ya kira-kira Kak. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terkait perempuan yang menganggap bahwa dia itu independent woman gitu. Pendidikannya sama, kemudian pekerjaannya sama, bahkan perempuan bisa mempunyai pendidikan dan pekerjaan yang jauh lebih tinggi dari laki-laki seperti itu ya Kak. Oke, untuk menjawab isu-isu tersebut ya, tema ini diangkat sangat luar biasa sekali, bisa membantu kita semua terutama pada Gen Z ya. Iya, kan banyak tuh yang lebih mengedepankan sebagai wanita karir. Iya, betul sekali. Oke, kita masuk pertanyaan kedua nih Kak. Lalu gimana sih Kak pembagian warisan yang benar menurut Islam atau menurut Al-Quran? Kalau dari sudut pandang Al-Quran dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 ya. Intinya itu bahwa laki-laki itu mendapatkan bagian lebih banyak 2 kali lipat dari bagian perempuan. Begitu. Oke, berarti sudah jelas ya kalau dari sudut pandang Al-Quran ya sudah ditetapkan oleh Allah bahwasanya laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali lipat lebih banyak. Benar. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang supaya mendapatkan warisan? Tentu ada ya ketentuan-ketentuannya. Yang saya tahu itu yang pertama itu ada dari hubungan keluarga. Nasab gitu ya Kak? Nah, dalam artian nasab itu akan ada hubungan darah dari antara ahli waris dengan pewarisnya. Iya. Gitu. Lalu yang kedua ada hubungan pernikahan. Tentu hubungan pernikahan ini harusnya pernikahan yang sah ya. Bukan pernikahan yang abal-abal atau bahkan yang hanya pernikahan hanya status lah sebagai. Biasanya ada pernikahan kontrak juga gitu ya Kak? Tidak boleh. Oke. Ada lagi nggak nih Kak? Yang ketiga itu ada pembebasan budak.
kemerdekaan budak. Oh iya. Nah, jadi ikatan antara budak dengan tuannya itu, kan tuannya itu sudah memerdekakan budaknya itu tadi ya. Dan tuannya itu menganggap ada hubungan darah dengan, sudah dianggap Sebagai saudara atau keluarga keturunannya, sendiri gitu. gitu. Oke. Nah, itu budak itu bisa mendapatkan bagian warisan dari tuannya itu. Berarti budak ini bisa mendapatkan warisan kalau memang dia itu tidak punya kerabat yang bisa mewarisi atau mempunyai pewaris gitu ya, Kak? Jadi budak itu bisa mendapatkan warisan Apabila tidak punya ahli waris yang lain, atau dia emang mendapatkan kebahagiaan. Emang Tuhan itu memberikan kebahagiaan pada budak budak tersebut. tersebut karena sudah dimerdekakan ya. Jadi kan posisinya itu sama seperti manusia yang lain gitu. Oke. Jadi dia berhak mendapatkan harta waris, bagian harta waris. Oke, luar biasa sekali jawaban yang sangat menambahkan ilmu pengetahuan untuk kita semua, terutama untuk saya nih. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat nih, Kak. Sebelumnya silahkan diminum dulu. Kita nikmatin dulu cemilan yang ada ini ya, Kak. Tadi kan kita sudah membahas nih, Kak, ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia itu mendapatkan warisan. Apakah ada nih, Kak, hal-hal yang menjadi penghalang untuk orang tersebut sehingga dia itu tidak bisa mendapatkan warisan? Ada ya. Jadi yang saya tahu itu yang pertama ada karena perbedaan agama. Oh, kafir gitu, Kak? Perbedaan agama antara ahli waris dengan pewarisnya. Kalau dicontohkan dalam bentuk keluarga itu seperti apa ya? Contohnya seperti ada suami istri karena pernikahan beda agama gitu ya. Nah, dari salah satunya itu ada yang meninggalkan. Oke, misalkan Meninggalkan laki-lakinya dalam itu arti dia wafat gitu ya. laki-lakinya itu gimana, Kak? Yang laki-laki muslim gitu, dan yang perempuan non muslim. Oke. Nah, dari salah satu ini suami yang laki-laki meninggal dunia gitu ya. Meninggal dunia, jadi secara otomatis si istrinya ini sudah tidak mendapatkan bagian karena keduanya itu beda agama, meskipun itu ada ikatan pernikahan ya, karena di dalam Islam juga kan pernikahan beda agama juga kan sebenarnya tidak boleh. Diperbolehkan. Betul. Terus yang kedua itu ada pembunuhan. Jadi yang dimaksud pembunuhan di sini tuh contohnya gini. Ada anak yang dengan sengaja membunuh ayahnya gitu ya. Yang dengan sengaja membunuh ayahnya dengan niat agar dia segera mendapatkan warisan. Dan itu kan tidak boleh ya. Kan dilarang itu. Otomatis anak itu sudah tidak mendapatkan harta waris karena anak Dia itu membunuh dengan sengaja ya? membunuh dengan sengaja agar dia mendapatkan warisan gitu. Oke, ternyata mempercepat kematian salah satu keluarganya untuk mendapatkan warisan itu merupakan hal yang menjadi penghalang gitu ya, Kak? Oke, seperti Menjadi itu. penghalang. Yang ketiga itu ada perbudakan. Perbudakan itu jadi sebenarnya budak itu sudah tidak bisa menjadi ahli waris. Emang menurut ulama bahwa budak tidak mendapatkan ahli waris sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian warisan itu karena memang budak itu tidak paham tentang hukum namanya gitu. Jadi yang saya tahu seperti itu, kalau budak itu tidak bisa mendapatkan bagian warisan. Oke, sekarang kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih teman-teman. Pertanyaan kelima untuk Kak Hoviatul Aisyah. Gini nih Kak pertanyaannya. Gimana sih Kak konsep kesetaraan gender tentang pembagian warisan dalam Islam? Jadi seperti yang kita tahu ya, gender itu kan bahasa keren dari jenis kelamin gitu. Kalau di dalam Al-Quran itu laki-laki disebutnya Ar-Rijal dan perempuan disebutnya Anisa ya, seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi kan sudah dijelaskan, ayat 11 sudah dijelaskan bahwa pembagian harta waris itu dan laki-laki mendapatkan 2 kali lipat lebih besar dari bagian perempuan. Kan ya begitu ya. Berarti sudah cukup jelas ya kalau dari sudut pandang Al-Quran itu udah dijelaskan dalam
Quran surah An-Nisa ayat 11 seperti itu. Lalu gimana nih Kak tanggapan Kakak tentang isu-isu yang sedang beredar sekarang? Kan banyak nih perempuan yang menganggap dirinya bahwa saya ini independent woman gitu. Saya ini perempuan yang sudah bisa memenuhi kebutuhan saya. Saya sudah bisa beli ini itu sendiri. Saya tidak bergantung kepada laki-laki. Pendidikan saya jauh lebih tinggi nih dari laki-laki. Bahkan dia itu nganggap kalau punya pekerjaan yang jauh lebih tinggi ya gitu Kak. Yang jauh lebih tinggi. Jadi dia itu menganggap bahwasanya saya independent woman. Lalu gimana nih Kak? Apakah perempuan yang menganggap dirinya sebagai independent woman itu bisa mendapatkan warisan yang setara dengan laki-laki? Tentu tidak bisa ya, karena kan sudah dijelaskan di dalam surat An-Nisa tadi bahwa bahwa laki-laki itu tidak bisa laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari perempuan. Nah, kenapa sih laki-laki mendapatkan lebih banyak itu? Lebih banyak dalam artian ini 2 kali Dua lipat kali lebih lipat. banyak ya. Dijelaskan ketentuannya itu kan 2 kali lipat ya. Jadi alasannya itu laki-laki mendapatkan lebih banyak karena laki-laki itu bukan hanya menghidupi dirinya sendiri, dia mempunyai tanggung jawab yang lebih. Bahkan dia besok itu kan menikah. Jadi dia tuh sebagai kepala rumah tangga dan banyak yang harus dinafkahi. Ada istri, ada anaknya gitu kan. Nah, kalau wanita dia kan hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tidak wajib menafkahi suaminya kan Iya. tidak ada ya seperti itu. Oke. Jadi, laki-laki mendapatkan lebih banyak itu karena alasan tersebut. Dan wanita, bahkan memang sekarang banyak wanita yang sudah menganggap dirinya independen gitu ya. Nah, itu memang dia independen itu untuk dirinya sendiri. Dia memang menghidupi dirinya sendiri. Nah, laki-laki mendapatkan banyak itu Karena karena menghidupi banyak keluarganya, bebannya lebih banyak gitu ya Kak, tanggung jawabnya karena juga gitu. bebannya itu lebih banyak. Jadi, Keadilan yang dimaksud di situ seperti apa sih Kak? nah, keadilan yang dimaksud di sini tuh keduanya antara laki-laki dan perempuan itu keduanya sudah mendapatkan warisan. Warisan ya. Meskipun warisannya itu laki-laki yang Yang lebih banyak ya. gitu ya. Karena ini tuh sudah termasuk adil karena pada zaman jahiliyah dulu itu wanita itu bahkan dijadikan objek yang diwariskan. Wow, seperti itu. Jadi kan wanita tidak mendapatkan bagian warisan dulu, bahkan yang diwariskan wanita. Jadi setelah turun ayat tentang pembagian warisan, salah satunya ada surat Quran An-Nisa ini, itu wanita bisa mendapatkan bagian warisan. Itulah perbincangan kita ya hari ini teman-teman tentang pembagian warisan yang berimbang, tentang warisan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. Gimana sih pembagian warisan yang benar dalam Al-Quran, kemudian apa saja sih ketentuan dan hal-hal yang menjadi penghalang seperti itu ya. Semuanya sudah terjawab oleh Kak Hofiatul Aisyah. Kita akan istirahat sebentar, bergabunglah dengan kami di bagian 2 setelah iklan berikut ini. Bye-bye. Bruh. Milo Bang. Milo Bang. Kapanpun kamu butuh energi, Milo Saset bisa kamu dapatkan di mana saja. Milo energi untuk aktif setiap hari. Bruh. Setiap hari. Selamat datang di podcast Sekali Saja bagian 2. Oke, dimana pada bagian 2 kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Dia datang jauh-jauh dari kota Namlea, tepatnya di Provinsi Maluku, yaitu Kakak Sri Rumiati. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sekali Saja. Kita bareng host yang sangat cantik dan ramah nih. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang etanasia dalam Islam, ya kan? Jadi saya perkenalkan dulu, siapa sih Kakak Sri Rumiati? Kakak Sri Rumiati ini termasuk salah satu mahasiswa semester 5
Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Bilfat Lamongan. Dan juga Kakak Sri Rumiati ini santri dari Pondok Pesantren Al Hidayah Pagendingan Madura. Jadi kita langsung saja ya. Saya sangat tidak sabar nih membahas tentang tema kita kali ini. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke Kak, ini kan sebelum itu kita mengulik lebih dalam tentang etanasia dalam Islam ini ya. Kenapa sih Kakak kok mengambil tema etanasia dalam podcast kita kali ini? Oke, kenapa saya mengambil etanasia dalam Islam sebagai topik di podcast kita kali ini gitu ya? Alasan saya yang pertama adalah karena kasus etanasia ini merupakan sebuah isu yang kompleks gitu. Dan etanasia ini merupakan hal yang sangat kontroversial gitu. Banyak hal yang timbul atau banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul tentang etanasia. Banyak juga orang yang belum paham tentang etanasia gitu. Mereka pahamnya etanasia itu adalah hanya sekedar suntik mati gitu, suntik menyuntikkan cairan ke dalam tubuh supaya cepat meninggal. Iya. Gitu. Jadi untuk tujuan saya membuat podcast ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul seperti itu. Jadi kita pasti banyak yang belum tahu kan ya, etanasia itu apa sih? Iya. Jadi menurut arti bahasa itu etanasia itu apa sih? Oke, saya jawab ya. Jadi, apa sih definisi etanasia ini? Karena banyak sekali orang yang belum paham tentang definisi etanasia. Jadi, etanasia itu berasal dari bahasa Yunani. Eu itu artinya baik, sedangkan thanatos itu artinya kematian. Jadi, dapat didefinisikan bahwasanya eutanasia itu merupakan pembunuhan dengan rasa belas kasih, seperti itu. Kalau dari istilah kedokteran adalah sebuah tindakan untuk mempercepat kematian seseorang karena belas kasih daripada orang tersebut mengalami penyakit yang terus-menerus seperti itu, daripada dia menderita gitu, lebih baik cepat meninggal seperti itu kalau dalam bahasa istilah kedokteran. Oke, apakah di Indonesia ini ada kasus etanasia itu? Nah, ternyata banyak banget nih teman-teman yang belum mengetahui apakah di Indonesia ini banyak kasus etanasia gitu. Dan ternyata di Indonesia banyak sekali yang sudah melakukan permohonan untuk melakukan etanasia. Salah satunya itu pada tahun 2004, tepatnya tanggal 22 Oktober, ada bapak yang bernama Hasan Kusuma. Jadi, Bapak Hasan Kusuma itu melakukan permohonan untuk melakukan etanasia atau suntik mati itu. Untuk siapa? Untuk istrinya. Istrinya itu bernama Agnia Isnanauli. Jadi istrinya itu berusia 33 tahun. Beliau itu sudah koma selama 2 bulan gitu. Jadi Bapak Hasan Kusuma ini kasihan terhadap istrinya daripada melihat istrinya terus-menerus terbaring di rumah gitu. Lebih baik melakukan tindakan etanasia ini untuk mempercepat kematian. Nah, selain itu ada juga nih pria Aceh. Pria Aceh itu juga pernah melakukan permohonan suntik mati. Ada juga Avandi. Banyak sekali ternyata kasus-kasus etanasia dalam Indonesia. Nah, kita lihat dari kasus-kasus yang seperti itu, apakah permohonan itu dikabulkan sama pihak medis apa gimana? Kalau di permohonan itu diterima atau tidak, jelasnya tidak gitu. Kenapa? Karena kita berbicara tentang nyawa gitu. Kita berbicara tentang hak hidup ya. Kalau dari pesan fundamental yang diberikan oleh rumusan ASHITIB itu prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap nilai kemanusiaan dengan konsep himayatun hifdun nafs. Salah satunya itu di Kuliyatul Al-Khoms itu ya tidak boleh seperti itu. Kita harus menjaga tentang hak hidup kita harus menjaga nyawa kita seperti itu. Ada juga tuh kalau dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Di situ dijelaskan seperti ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Jadi dalam hal tersebut ketetapan hukuman kisos dalam bentuk jaminan keberlangsungan hidup manusia itu dijelaskan siapa saja yang membunuh secara tidak sah akan mendapatkan ancaman untuk dibunuh seperti itu. Jadi ya kita harus menjaga hak hidup kita seperti itu. Bahkan ada perundang-undangan di dalam negara kita gitu. Ya, yang mengatur tentang nyawa itu harus dijaga, tidak boleh dibunuh secara tidak sah seperti itu. Jadi intinya itu etanasia di Indonesia ini dilarang ya teman-teman. Sudah diatur di dalam Al-Quran maupun
di dalam undang-undang di Indonesia. Ya, Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih jenis-jenis etanasia yang selain suntik mati gitu? Hanya suntik mati doang? ya. Jadi etanasia itu banyak sekali jenisnya. Kalau kita lihat dari tatanan pelaksanaannya, etanasia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada etanasia aktif, ada yang kedua etanasia pasif, dan yang ketiga ada etanasia non agresif atau otomatis. Dan dari ketiganya itu semua berbeda loh. Gitu. Jadi bisa dijelaskan yang pertama itu gimana? Ada etanasia aktif. Jadi etanasia aktif ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sadar gitu untuk mempercepat kematian seseorang. Ini boleh saya minum ya? Oh iya silakan Kak. Jadi untuk etanasia aktifnya kita kasih contoh ya. Dari berhubung saya membaca intusannya Rejo, kita langsung kasih contoh aja. Misalkan korbannya bernama Rejo. Rejo ini mengalami sakit kronis ginjal, artinya sudah sangat memungkinkan untuk tidak bisa hidup gitu, sudah meninggal. diambang kematian. Iya, gitu. benar sekali. Jadi Rejo ini melakukan permohonan suntik mati baik dari Rejonya sendiri maupun ibunya Di gitu. keluarganya. Iya, gitu melakukan permohonan ke pihak medis dan si dokter tersebut menyuntik si Rejo ini agar meninggal gitu. Jadi itu yang disebut sebagai etanasi aktif. Hal yang dilakukan secara langsung dengan sadar juga supaya Rejo ini meninggal. Terus yang kedua, Oke, yang kedua itu ada etanasia pasif. Jadi etanasia pasif itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan agar orang tersebut meninggal dengan cara membiarkan korban tersebut gitu. Tidak dilakukan perawatan secara intensif, tidak dilakukan perawatan secara terus-menerus untuk keberlangsungan hidupnya. Contohnya Rejo, tadi dia sakit kronis ginjal. Nah, yang seharusnya dia itu dirawat secara intensif terus-menerus gitu. Tapi si dokter tersebut melepaskan alat-alat medis yang ada di tubuhnya untuk menghentikan keberlangsungan hidupnya. Jadi misalkan Rejo ini ya tubuhnya sudah penuh dengan alat medis gitu. Nah, ternyata alat medis itu dicabut oleh dokternya gitu. Jadi dia akan mengalami meninggal. Ya, seperti jadi otomatis itu sudah bisa disebut etanasia pasif ya. Terus yang ketiga, ada etanasia otomatis. Ya. Gimana tuh? Oke, yang terakhir dari jenis etanasia otomatis atau non agresif. Kenapa sih disebut dengan etanasia non agresif? Karena etanasia ini dilakukan oleh pasiennya. Pasiennya misal ya Rejo ini sadar bahwasannya dia itu mengalami sakit yang sudah sangat parah gitu. Tapi dia menolak dengan tegas perawatan ya yang dilakukan oleh pihak medis gitu. Dia menolak, saya tidak mau dirawat jalan, saya tidak mau disuruh tinggal berlama-lama di rumah sakit, biarkan saya di rumah sendiri. Itu merupakan penolakan supaya dia cepat meninggal gitu. Ya. Itu termasuk bentuk keputusasaan untuk hidup Iya, ya. benar sekali, benar sekali. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang etanasia ini dan bagaimana pendapat para ulama tentang etanasia? Pendapat para ulama tentang etanasia itu semuanya berbeda-beda ya dari etanasia aktif itu sendiri. Nah, di Al-Quran itu kan sudah jelas bahwasanya etanasia aktif itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Kenapa? Karena perbuatan tersebut ya dilakukan dengan tidak sah gitu. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Hal itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 seperti itu. Kalau dalam fikih jenayahnya itu menyebutkan kan ada 3 macam pembunuhan ya. Nah, salah satunya itu etanasia aktif tadi. Itu pembunuhan yang disengaja dalam ada juga hukuman kisosnya seperti itu jika dilakukan. Kalau dari tatanan perundang-undangan KUHP itu dijelaskan dalam pasal 344. Itu juga menyebutkan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat tegas itu akan mendapatkan hukuman selama 12 tahun penjara. Seperti itu. Oh, berarti seumpama ada pihak bagian medis nih yang mengabulkan permohonan etanasia itu, berarti
pihak medis itu bisa mendapatkan hukuman juga Iya, ya. betul sekali. Bahkan dalam tatanan perundang-undangan bukan hanya si dokter saja yang akan mendapatkan hukuman, tapi ada konsekuensi dari pihak lain atau keluarganya juga akan mendapatkan hukuman. Nah, itu dijelaskan dalam pasal 55. Misalkan nih, Bapak Rejo, ini dia sakit kronis. Nah, dia itu meminta izin kepada ibunya, "Bu, saya melakukan permohonan suntik mati saja ya." Ternyata ibunya itu mengiyakan gitu. Jadi ibunya juga akan mendapatkan konsekuensi gitu. Ya, Jadi pada intinya etanasia dari segi Islam sekaligus pendapat para ulama itu hukumnya haram ya teman-teman. ya betul sekali. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Kira-kira menurut Kak Sri Rumiati ada nggak sih solusi buat kita semua itu bisa lebih menghargai tentang hak hidup kita dan bisa menghindari Etanasia ini? Oke. Solusi yang bisa diberikan untuk kita semua supaya terhindar dari kasus etanasia ini, baik etanasia aktif, pasif, maupun non-agresif. Yang pertama, kita itu harus menghentikan perawatan atau dirawat jalan gitu. Jadi kita bisa melakukan perawatan secara tradisional gitu. Bisa dari mengkonsumsi jamuan-jamuan tradisional atau dirawat secara intensif di rumah gitu. Karena terkadang orang menolak perawatan di rumah sakit karena dia itu sudah tidak mampu dalam pembiayaannya. Iya. Makanya dia sering putus asa lalu Lebih baik di suntik langsung mati. itu aja. Iya, seperti itu. Yang kedua adalah dengan adanya rawatan yang maksimal. Jadi misalkan dia sakit apa, oh ternyata obatnya seperti ini, maka dia harus melakukan perawatan secara maksimal seperti itu. Dan yang ketiga, dokter itu harus mengarahkan segala upayanya karena dokter itu kan pada dasarnya memiliki kode etik ya untuk menjaga dan merawat pasiennya dengan maksimal. Jadi ya dokter itu tidak punya hak dan tidak diperbolehkan untuk mengiyakan permohonan-permohonan yang sering muncul dari pasien-pasiennya untuk melakukan etanasia. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi solusinya itu kita harus menjaga kesehatan yang teman-teman. Iya, betul sekali. Agar tidak sampai kita Sakit dan kita melakukan juga etanasia. melakukan etanasia itu. Iya, betul sekali. Iya, jadi seperti itu. Sayangnya kita sudah kehabisan waktu ya. Terima kasih untuk episode podcast kali ini yang sangat luar biasa dan sangat menarik dan menyenangkan untuk mengobrol dengan Kakak Sri Rumiati secara mendetail tentang etanasia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih untuk host kita sudah mengundang saya untuk mengulik apa sih etanasia itu gitu. Supaya semoga saya harapkan pembahasan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk kita ya Kak ya. Oke, sayangnya kita sudah kehabisan waktu ya teman-teman. Terima kasih untuk tamu kita pada episode kali ini yang telah membahas detail tentang etanasia ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih untuk host cantik kita sudah mengundang saya untuk membahas tentang etanasia. Dan saya harap semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua, terutama untuk kita berdua ya Kak yang masih sangat fakir ilmu seperti itu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Semoga kita bisa menikmati podcast ini dengan sangat luar biasa dan dengan keadaan selalu happy ya Kak ya. Jadi terima kasih yang sudah menyaksikan podcast kami. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye semuanya.